apakah OD boleh vaksin? Saya ingin ladies first dari Dokter Ira. Bagaimana Dokter Ira? Ya, jadi kalau memang kejangnya masih sering, ya itu nanti dulu kita kontrol dulu kejangnya ya. Tapi kalau sudah terkontrol, ya harus vaksin, nggak apa-apa, vaksin tidak masalah. Kan prinsipnya kalau kita saat vaksin itu kondisi lagi sehat, ya, badan juga lagi sehat, lagi fit, nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, mungkin malamnya sebelumnya tidur yang cukup, istirahat yang cukup, jangan begadang besoknya mau vaksin ya. Kemudian kalau misalnya besoknya, kalau yang biasa suka ngopi-ngopi pagi, jangan ngopi dulu kali ya. Ya, kadang katanya sih kadang ada mengganggu si kualitas si vaksinnya ya. Jadi dulu paginya, terus tidur yang cukup, dah seperti itulah. Yang penting kondisi lagi sehat, ya boleh vaksin. Oke. Dan boleh jenis vaksin apapun ya dok ya? Ya, sama satu lagi mungkin ya kalau yang perempuan, saya suka vaksinnya jangan deket deh. Vaksinnya apa dok, maaf? Jangan kait. Kadang beberapa kan itu memicu ya hormonal imbalance. Saat lagi jangan head, jangan waktu head, menjelang head sampai selesai head. Ya. Oke. Ya, takutnya jangan lagi masa-masa itu. Kondisinya kan agak anget-anget gitu. Tubuh kan agak beda kan kalau lagi menjelang menstruasi, kemudian juga takutnya nanti imun apanya lagi nggak stabil, nanti malah micu. Kalau itu aja sih dari saya. Oke. Dari Dokter Ira gitu. Kalau dari Dokter Yuris bagaimana dok? Kalau saya boleh. Vaksin itu tidak ada masalah gitu. Maksudnya gini, tapi tadi yang jelas kondisi tubuhnya masih kondisi yang fit ya. Artinya imunitasnya juga masih baik gitu. Artinya kondisinya masih stabil, sehat gitu. Artinya tidak sakit karena kita harus menghindari hal-hal yang bisa memicu kejang. Misalkan demam, sakit, itu kan kadang-kadang juga bisa memicu kejang. Nah, itu yang harus dihindari. Kan efek samping dari vaksin juga ada kan. Dan beberapa orang juga berbeda yang kita tidak tahu. Jadi kita harus tahu nih, kita tuh kejang itu biasanya dipicu oleh apa nih gitu. Kalau dipicu oleh demam ya kita harus hati-hati. Kita lagi fit nggak nih? Kalau lagi fit ya kita harus sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum demam kita juga harus tahu, jangan sampai ke demam dong gitu. Artinya boleh, udah ada masalah. Ya. Boleh ya. Dan untuk jenis vaksin apapun itu ya dok ya. Oke. Lalu kalau dari Prof, bagaimana Prof? Apakah OD boleh vaksin dok? Jadi menambahkan, tujuan vaksin adalah membangun kekebalan terhadap infeksi COVID. Ya, situasi sekarang ini kita tidak pernah tahu siapa yang bawa virus itu. Karena ya yang tidak bergejala itu banyak di depan kita, di sekitar kita. Jadi semua yang bisa divaksin harus divaksin. Jadi wajib malahan hukumnya. Ya, orang COVID kecuali yang memang tidak memenuhi syarat, yang kejangnya masih sering, ya, yang menjelang head dan sebagainya tadi itu. Tapi pada dasarnya semua harus divaksin dan wajib divaksin, merek apapun yang bisa dapat duluan. Ya, jadi tidak pandang merek, tapi apapun yang bisa dapat duluan. Tetapi setelah divaksin jangan punya perasaan tidak bisa ketularan. Vaksin tidak pernah membuat tidak bisa ketularan, bukan. Vaksin itu membuat kita punya daya tahan seandainya ketularan, risiko untuk bergejala lebih kecil. Risiko untuk jatuh sakit sampai masuk rumah sakit juga lebih kecil. Risiko untuk sampai kalau masuk rumah sakit sampai meninggal juga jauh lebih kecil kalau sudah divaksin. Jadi penting sekali itu diperhatikan, artinya supaya tidak ketularan bukan vaksin, tapi protokol kesehatan yang lebih penting supaya tidak ketularan. Ya, kalau vaksin itu bukan membuat tidak bisa ketularan, bukan sama sekali. Gitu. Saya rasa pengertian itu harus ada. Semua OD ya, daripada banyak tiap hari ada yang telepon tanya, mungkin Audi nanti bisa mengumpulkan jawaban-jawaban ini dan memedsoskan supaya semua orang jadi tahu gitu, ya. Iya, akan saya rangkum dari jawabannya. Iya.
Iya, jangankan ke Prof, ke Dokter Yuris dan ke Dokter Ira, ke saya aja banyak yang bertanya seperti itu, boleh vaksin tidak gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya sudah melakukan vaksin dan aman sih untungnya ya di saya, karena saya itu melakukan protokol yang tadi Prof dan dokter jelaskan gitu.